Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Lia Dating Punya Brahma. Cerita ini diberi judul Panglima Jin. Tak pernah lupa, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Cerita tentang sebuah keluarga yang merantau ke sebuah kota, dan kota itu lumayan menjanjikan bagi perantau. Sebut saja Parman, nama samaran, dan istrinya Lastri, nama samaran pula. Mereka merantau hanya berdua ke kota P, berharap dapat memperbaiki ekonomi keluarga kecil mereka dengan meninggalkan keempat anaknya di desa karena anak-anak mereka masih sekolah. Anak pertama dan kedua mereka masih SMP, dan yang ketiga kelas 3 SD, yang keempat masih umur 5 tahun. Singkat cerita, setelah beberapa tahun merantau, akhirnya mereka menjemput anak mereka untuk tinggal bersama di negeri rantau. Anak yang pertama dan kedua sudah tamat sekolah dan bekerja ikut dengan mereka. Entah karena memang Parman ini baik hati, dia pun mengajak serta 2 orang keluarga dari kampungnya untuk ikut merantau. Parman merasa kasihan melihat kedua sahabatnya itu hidup susah di kampung, dan Lastri pun setuju agar kedua teman suaminya itu hidup dengan sukses. Tanpa diketahui Parman dan Lastri bahwa dengan mengajak kedua keluarga tersebut adalah awal dari malapetaka di keluarganya. Singkat cerita, kedua sahabat Parman itu, sebut saja Joko dan Jeki, menjadi bawahan Parman karena posisi Parman adalah mandor sawit. Parman sangat disayangi oleh asisten perusahaan tempat dia bekerja. Selain rajin bekerja, Parman juga sangat jujur dan pandai mengambil hati para asisten para bos besar di perusahaan sawit tersebut. Dan hal itu diam-diam membuat kedua sahabat Parman iri. Hingga suatu hari, Joko diperintahkan Parman untuk muat sawit, dan Joko pun menuruti perintah Parman. Namun tanpa sepengetahuan Parman, Joko menyembunyikan separuh hasil panen sawit di balik semak belukar dan menutupnya dengan pelepas sawit. Malam harinya, Joko mengajak Jeki mengambil hasil curiannya dengan membawa sepeda motor yang sudah dilengkapi 2 keranjang besar di bagian jok belakang. Hal itu diketahui Parman, dan Parman pun menegur Joko dan Jeki dengan keras dan sedikit kecewa. Bukannya merasa bersalah, Joko dan Jeki malah tersinggung dan merencanakan untuk menjatuhkan Parman dari posisinya sebagai mandor. Namun usaha mereka sia-sia, sebab para asisten bos perusahaan sudah sangat percaya pada Parman karena selama ini Parman bekerja dengan baik. Merasa jurus mereka tidak mempan, akhirnya Joko pulang kampung beberapa hari. Ternyata dia menemui seorang dukun di kampungnya. Dia ingin mengguna-guna keluarga Parman. Setelah pulang dari kampung, Joko datang ke rumah Parman. Dia ingin memberikan oleh-oleh untuk keluarga Parman, dan tanpa rasa curiga, keluarga Parman menerima dan memakan oleh-oleh berupa bolu khas Medan yang diberikan oleh Joko. Beberapa hari kemudian, Parman merasa sakit kepala yang hebat. Parman sampai tidak bisa bekerja saking sakitnya, dan Lastri membawa Parman berobat ke bidan di perumahan mereka. Setelah minum obat dari bidan, kepala Parman sudah sembuh. Namun hanya sebentar, selang beberapa menit, kepala Parman kembali sakit. Hingga suatu pagi, anak ketiga Parman menyisir rambut Parman. Kegiatan ini setiap pagi dilakukan anak Parman yang nomor 3, karena rambut Parman gondrong dan selalu diikat oleh anaknya itu sebelum pergi sekolah. "Pak, kok bapak sekarang kutuan sih?" tanya anak Parman. Kutuan? Ah, masa sih? Bapak nggak kutuan kok. Mungkin kamu salah lihat. Lalu, saat menyisir rambutnya itu, ada 3 binatang kecil yang menyangkut di sisi rambut, membuat anak Parman heran. Binatang kecil itu lebih besar dari kutu,
dan seperti kutu pada ayam, tapi bukan kutu ayam, karena memiliki antena di kepalanya, seperti kupu-kupu atau antena lebah. "Ini loh Pak, ini kutu apa bukan?" tanya anak Parman sambil memberikan binatang kecil itu ke tangan Parman. Kayak kutu sih, tapi kok lebih besar? Kamu yakin hewan ini dari kepala Bapak? "Yakinlah, tadi malah nempel di sisir Pak," jawab anaknya dengan nada serius. Ya udah, biar Bapak bakar dulu, kata Parman sambil mengeluarkan korek api dan membakarnya di asbak rokok miliknya. Beberapa hari setelah itu, gangguan kembali terjadi. Saat itu kepala Parman seperti ditusuk-tusuk oleh jarum, sehingga dia menjerit kesakitan. Lastri pun memberi obat dari bidan, dan Parman malah muntah. Dan muntahannya itu berwarna hitam, seperti kubangan got yang bau. Seluruh isi rumah menjadi gaduh karena Parman sudah mulai berteriak kesakitan sambil memegang kepalanya. Parman juga berguling-guling di ruang tengah, lalu berusaha membenturkan kepalanya ke tembok. Lastri dan anak pertama Parman berusaha mencegah dengan memegangi tubuh Parman. Sakit, aduh, sakit. Kata-kata itu terus saja keluar dari mulut Parman, membuat Lastri beserta anak-anaknya panik dan bingung. "Jang, panggilkan Pak Nyoto," perintah Lastri pada anak pertamanya. Iya Bu, jawab Ujang. Tak lama kemudian, orang yang dipanggil pun datang. Pak Nyoto adalah teman Parman sesama perantau. Hanya saja Pak Nyoto asli orang Jawa dan bertemu di tanah perantauan lalu berjuang bersama-sama. Pak Nyoto ini memiliki ilmu kebatinan dan bisa mengobati orang. Mbak Lastri, tolong ambilkan air putih, pinta Pak Nyoto sesampainya di rumah Parman dan melihat Parman yang sedang kesakitan. Air putih dibawa dan langsung dibacakan mantra oleh Pak Nyoto. Setelah itu, Pak Nyoto mencipratkan air tersebut ke seluruh tubuh Parman dan mengusapkan air tersebut ke wajah Parman. Aneh tapi nyata, seluruh keluarga menyaksikan kalau tubuh Parman mengeluarkan asap tipis sesaat setelah air tersebut menyentuh wajah dan tubuh Parman. Parman pun berhenti berteriak kesakitan karena ia merasa kepalanya sudah tidak sakit lagi. Lalu Pak Nyoto menyuruh Parman meminum habis sisa air tersebut. Singkat cerita, keluarga Parman tahu kalau dia sedang diguna-guna oleh orang lain. Karena itu Parman pergi pulang kampung untuk satu hal. Dan ternyata Parman mencari orang pintar untuk membentengi tubuhnya dan keluarganya. Sebenarnya Parman sudah pernah meminta sesuatu kepada orang pintar itu, yaitu agar dirinya disayang oleh atasannya. Sebab itulah Parman begitu disayangi oleh beberapa atasannya, bahkan sering diajak belanja dan makan bersama beberapa atasannya di perusahaan. Orang pintar itu menaruh sesuatu di bibir Parman agar perkataan Parman begitu berwibawa di mata atasannya. Karena diserang oleh ilmu gaib, kini Parman kembali menemui orang pintar tersebut untuk meminta benteng agar tidak lagi diguna-guna oleh orang lain. Syaratnya saat itu, Parman harus menelan emas seberat 2 gram, karena yang menjaga dia dan keluarganya adalah Panglima Jin yang sangat ditakuti oleh bangsa Jin, dan juga bangsa makhluk halus lainnya. Maka dari itu maharnya agak mahal. Dan tentu saja, bukan hanya itu, ada beberapa benda lagi yang harus ia telan agar Panglima Jin itu menyatu dengan tubuhnya. Dengan syarat, Parman tidak boleh melayat orang meninggal, meskipun itu saudara, orang tua, bahkan anak dan istrinya. Dia juga harus menghindari makanan yang merambat, seperti kacang panjang, mentimun, pare, dan lain-lain. Bila ia melanggar pantangan itu, maka Parman akan dihabisi oleh Panglima Jin itu sebelum Panglima Jin itu binasa karena melanggar pantangannya. Tanpa disadari Parman, hal yang dilakukan itu berdampak buruk bagi keluarga kecilnya. Keluarga kecilnya akan hancur oleh Panglima Jin tersebut, yang Parman pikirkan agar dia kebal oleh guna-guna dari orang luar, tanpa mempertimbangkan dampak buruk bagi keluarganya.
Setelah Parman pulang dari kampung, dia kembali bekerja seperti biasa dan mendapati kalau rumah Joko dan Jeki sudah berdekatan dengan rumahnya. Rumah Joko tepat berada di depan rumahnya, sementara Jeki sedikit jauh berjarak 50 meter. Dari orang pintar yang Parman jumpai di kampung, akhirnya dia mengetahui kalau yang mengguna-guna dia adalah temannya sendiri. Walau sang dukun tidak menyebutkan namanya, tapi Parman sudah yakin kalau itu Joko dan Jeki, karena hanya mereka yang kemungkinan sakit hati padanya akibat teguran Parman tempo hari. Suatu malam, Joko datang ke rumah Parman bertamu. Man, lagi santai kamu? Tanya Joko basa-basi saat melihat Parman sedang santai duduk di balai bambu di depan rumahnya. Iya, kamu mau ngopi nggak? Biar dibuatin sama istriku. Nggak usah, Man. Baru aja aku ngopi di rumah. Oh, ini aku bawa dari kampung. Ini juga kan kopi kesukaanmu? Balas Parman. Ah, nggak usah. Oh iya, Man. Boleh numpang kamar mandi nggak? Oh, masuk aja. Jawab Parman santai. Parman sudah tahu maksud Joko. Masa iya dia numpang kamar mandinya? Padahal rumahnya kan di depan rumah Parman. Udah selesai kok. Udah, makasih ya. Setelah Joko pulang, Parman pun masuk ke dalam rumah untuk tidur. Keesokan harinya pagi-pagi, seperti biasa, Lastri bangun jam 5 subuh untuk menyiapkan bekal nasi yang akan mereka bawa bekerja dan sarapan untuk semua anggota keluarga. Saat berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada ular yang keluar dari lubang kloset kamar mandi. Untung, Lastri belum sempat memakai kloset. Dia pun berteriak karena terkejut. Parman datang dan disusul anak-anak. Setelah melihat ke kamar mandi, ular itu kembali masuk ke lubang WC. Dan entah dari mana datangnya, anak Parman yang nomor 3 menginjak sebuah paku yang berkarat. Dari bawah kaki jempolnya, paku itu menembus kuku kakinya. Anak Parman menjerit kesakitan. Tiba-tiba ada paku yang ia injak. Entah dari mana datangnya paku itu. Darah pun keluar dengan derasnya dari kaki anaknya. Dan Parman berusaha menarik paku yang berkarat itu dari jempol anaknya. Belum juga masalah ular tuntas, sudah ada masalah baru. Di sela kejadian yang ricu itu, Parman memejamkan mata dan sejenak mulutnya komat-kamit. Ternyata dia memanggil Panglima Jin yang menjaga tubuhnya. Sepertinya ia sedang berkomunikasi sesaat setelah Panglima Jin itu muncul di sudut kamar mandi. Setelah Panglima Jin itu menundukkan kepalanya, dia pun menghilang entah kemana. Parman dan Lastri pun mengobati kaki anak mereka. Lalu tiba-tiba muncul si Panglima Jin dan mengatakan semua pekerjaan telah beres. Pagi itu juga, saat keluarga Parman bersiap-siap ingin pergi bekerja, tiba-tiba terdengar teriakan histeris yang membuat Parman sekeluarga berhambur ke depan rumah mereka. Siapa yang teriak, Pak? Keras banget deh. Tanya Lastri pada suaminya. Kayaknya dari dalam rumah Joko deh, Bu. Apa Bapak lihat ke sana sebentar ya, Bu? Ya sudah, coba Bapak lihat ke sana. Kali aja Joko butuh bantuan Bapak. Akhirnya, Parman pun berlari menuju rumah Joko. Sementara Lastri beserta anak-anaknya menunggu di teras rumah dengan sejuta rasa penasaran. Dia dilarang Parman untuk ikut melihat, dikarenakan takut terjadi sesuatu nantinya. Karena keluarga Parman sudah tahu tentang keluarga Joko yang telah mengguna-guna keluarganya untuk berjaga-jaga saja. Siapa tahu nanti tanpa sengaja mereka terkena energi negatif dari Joko. Sesampainya Parman di rumah Joko, dia melihat Joko memeluk anaknya yang terbaring tak sadarkan diri di depan kamar mandi. Sementara istrinya menangis dan berteriak histeris menyaksikan hal itu. Apa yang terjadi kok? Tanya Parman. Anakku sepertinya digigit ular, Man. Hah? Digigit ular? Sepertinya ular berbisa kok. Terlihat dari bibir anakmu yang mulai membiru. Terus
Aku harus bagaimana, Man? Aku gak punya kendaraan untuk bawa anakku ke kota. Merasa iba dengan Joko dan anaknya, Parman terlihat menghubungi seseorang. Tak berselang lama, berhenti sebuah mobil berwarna merah di depan rumah Joko. Hayo, gendong anakmu ke dalam mobil kok, Kata Parman. Joko pun bergegas naik ke mobil atasan Parman dan segera membawa anak Joko ke salah satu rumah sakit di kota. Namun nasib berkata lain, bocah berumur 4 tahun itu meninggal dunia akibat bisa ular yang sudah menyebar ke seluruh tubuh anak Joko. Anak itu tidak tertolong lagi dan tubuhnya membiru serta dari mulutnya keluar busa. Istri Joko berteriak histeris. Dia menggendong anaknya dan menguncangkan tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa itu. Dia berharap kalau anaknya akan bangun dan memeluk dirinya. Parman merasa sedih melihat kejadian itu. Istri Joko selalu berkata kalau anaknya cuma pingsan dan sebentar lagi juga akan bangun. Dia juga tidak mengizinkan pihak rumah sakit untuk mengurus jenazah anaknya. Hingga Joko menarik istrinya untuk keluar ruangan agar para suster bisa mengurus jenazah anaknya. Setelah kejadian itu, Joko beserta istrinya semakin dingin kepada Parman dan keluarganya. Tatapan sini selalu diperlihatkan istri Joko kepada Parman dan Lastri. Bahkan Jeki dan istrinya juga ikut-ikutan membenci Parman. Kok bisa anak Joko itu dipatuk ular ya, Pak? Tanya Lastri pada Parman. Nggak tahu, Bu. Kata Joko ada ular di kloset kamar mandi. Sudah dicari warga, bahkan klosetnya dijebol warga, tapi ularnya nggak ketemu juga. Apa bersembunyi di sepiteng ya, Bu? Nggak tahu, Pak. Ya sudah, mending tidur karena besok kerja. Balas Lastri. Entah sudah berapa lama Lastri tertidur. Dia pun terbangun karena kebelet ingin ke kamar mandi. Saat bangun, ia tidak mendapati suaminya berada di sampingnya. Mungkin ke kamar mandi atau merokok sambil nonton TV di ruang tamu. Begitulah pikir Lastri. Dia pun menuju kamar mandi dan mendapati suaminya seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Tapi dia hanya sendiri, tanpa ada temannya di hadapannya. Lastri berpikir kalau suaminya itu sedang berjalan sambil tidur. Diperhatikannya lebih jelas bahwa matanya terbuka lebar. Pak, lagi ngomong di telepon ya? Loh, Ibu? Jawab Parman sangat kaget. Lagi ngomong sama siapa Bapak barusan? Kok Bapak bilang puas atas pekerjaanmu? Siapa toh yang Bapak maksud? Nggak ada, Bu. Ibu salah dengar mungkin, karena Ibu baru bangun. Barusan Bapak cuma minum, soalnya haus. Jawab Parman berlalu pergi. Setelah dari kamar mandi, Lastri seperti melihat orang tengah berdiri di depan pintu kamarnya. Ia mengira itu mungkin suaminya dan langsung menuju kamar lalu kembali tidur. Hingga dalam tidurnya, Lastri bermimpi bertemu seorang pria yang sangat tampan sekali. Berpakaian ala raja zaman dulu, kulitnya putih, hidungnya mancung, dan rambutnya sedikit gondrong. Pria itu menggunakan ikat kepala, membuat penampilannya semakin gagah. Kamu siapa? Kenapa? Kamu ada di sini? Tanya Lastri. Aku suamimu. Bukan, kamu bukan suamiku. Suamiku bernama Parman. Ya, akulah Parman suamimu. Wujudku seperti ini di dalam mimpimu. Mimpi? Berarti aku sedang bermimpi saat ini. Ya, kamu sedang bermimpi. Apakah kamu suka dengan penampilanku di dalam mimpi ini? Suka, jika memang benar kamu suamiku. Mulai sekarang, aku akan selalu datang dalam mimpimu. Di mimpi ini, kau harus melayaniku seperti di dunia nyata. Kata pria itu sembari memegang tangan Lastri. Aku tidak bisa, dan aku tidak mau. Tolak Lastri. Tapi pria itu berusaha menarik tangan Lastri dan berusaha memeluk tubuh Lastri. Lastri pun berusaha untuk melepaskan dirinya dari cengkraman tangan pria itu. Lastri menjadi takut saat pria yang ia lihat tampan tadi
berubah wujud menjadi menyeramkan. Tubuhnya tinggi, kupingnya panjang ke bawah sampai menyentuh tanah. Begitupun tangannya sangat panjang, yang lebih menyeramkan. Lidahnya berubah menjadi panjang dan menyentuh tanah, dengan lendir yang terus mengalir dari mulutnya. Sedangkan kakinya terbalik, jari di belakang dan tumitnya di depan. Kalau diukur, mungkin kakinya sebesar 4 kali kaki manusia dewasa. Seperti jin raksasa yang ada di TV. Lastri semakin takut dan terus saja berusaha berontak melepaskan diri dari tangan makhluk itu. Tapi makhluk itu malah membuka seluruh pakaiannya sehingga memperlihatkan kemaluannya yang sebesar paha orang dewasa. Lastri pun menjadi lemas dan berteriak sekuat tenaga, berharap dia bangun dari tidurnya. Ternyata Lastri terbangun setelah pipinya seperti ada yang menepuk-nepuk, dan itu adalah suaminya Parman. Bu, bangun Bu, bangun. Teriak Parman sembari menepuk pipi istrinya itu hingga terbangun dari mimpinya. Astagfirullah. Lastri beristighfar dan terbangun dengan tubuh yang basah oleh peluh. Kamu mimpi apa toh Bu? Kok sampai menjerit begitu? Bapak jadi kaget loh dengar Ibu jerit. Itu Pak, tadi Ibu mimpi Pak. Mimpi apa? Sampai baju Ibu basah oleh keringat gitu. Lastri ingin bercerita perihal mimpinya, tapi ia urungkan mengungkapkannya karena takut ditertawakan oleh suaminya itu. Lagi pula, itu hanya mimpi, dan orang bilang mimpi itu kan bunga tidur. Enggak Pak, Ibu cuma mimpi buruk aja, jawab Lastri sembari melirik jam di kamarnya. Ternyata sudah jam 5 subuh. Lastri pun segera keluar kamar dan mulai masak untuk bekal bekerja dan sarapan pagi. Saat sedang asik memotong sayur, tiba-tiba terdengar pintu belakang diketuk. Lastri bertanya siapa di luar, karena sudah biasa tetangga sebelah rumahnya datang pagi-pagi untuk meminta garam atau bumbu dapur yang lain. Karena tidak ada jawaban, Lastri kembali melanjutkan aktivitasnya. Kembali pintu diketuk. Karena penasaran, Lastri membuka pintu belakang. Namun tidak ada siapapun di sana. Saat pintu ingin ditutup kembali oleh Lastri, dia melihat seseorang tengah berdiri di bawah pohon melinjo, tepat di belakang rumahnya. Pohon melinjo itu hanya berjarak beberapa meter saja dari pintu dapur. Lastri mempertajam penglihatannya, dan itu sosok menakutkan yang ada di dalam mimpinya tadi. Dengan cepat, Lastri membanting pintu dengan keras. Ibu kenapa? Tiba-tiba anak kedua Lastri yang perempuan berada di belakangnya. Astagfirullah, kamu bikin kaget aja nak. Ngapain kamu ke dapur? Mau ke kamar mandi ya? Enggak Bu, aku mau bantu ibu masak. Apa yang barusan ibu lihat? Apakah ibu juga melihat makhluk itu Bu, yang di bawah pohon melinjo? Kata anak Lastri membuat Lastri terkejut. Apa maksudmu nak? Tanya Lastri pura-pura tidak mengerti. Itu yang ibu lihat, aku juga bisa lihat Bu. Wujudnya sungguh menyeramkan Bu. Aku juga takut melihat makhluk itu. Apakah dia penunggu pohon melinjo itu Bu? Ibu gak tahu nak. Ya sudah, gak usah dipikirkan selagi dia gak ganggu kita. Mereka berdua pun meneruskan aktivitasnya karena suara kokok ayam sudah terdengar dan matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Terdengar suara piring pecah dari arah dapur, membuat Lastri terkejut dan terbangun lalu menuju dapur segera. Lastri khawatir kalau ada kucing yang menyusup ke dapurnya hendak mencuri ikan. Lastri bergegas ke dapur dan menghidupkan lampu. Dilihatnya ke sekeliling dapur, tapi tak ada benda pecah atau jatuh. Karena tidak menemukan hal ganjil, Lastri pun kembali ke dapur. Saat ingin berbalik, tiba-tiba tubuh Lastri dipeluk dari belakang oleh Parman. Sambil mencium belakang leher Lastri,
Parman tiba-tiba menjadi sangat agresif di mata Lastri. Pak, kok malah peluk ibu sih? Nanti ada anak-anak, Pak. Ibu malu. Bukannya mendengarkan omongan Lastri, Parman malah semakin buas melakukan aksinya. Sambil mengiring tubuh Lastri menuju dapur, dan semakin lama arah mereka menuju kamar mandi. Jangan, Pak. Kalau Bapak mau, kita ke kamar saja yuk. Parman tetap tidak peduli perkataan Lastri. Saat ingin masuk ke dalam kamar mandi, Lastri menahan tubuhnya agar tetap di depan pintu kamar mandi, lalu berusaha melepaskan tangan Parman dari tubuhnya. Lastri melihat Parman yang berada di depannya saat ini, merasa sedikit curiga dengan Parman, karena dia tidak seperti biasanya. Kalau Parman ingin jatah, pasti dia berbisik di telinga Lastri minta jatah. Tapi kenapa saat ini Parman malah tidak peduli di mana dia berada? Apakah nanti anaknya melihat atau tidak? Lastri berpikir bahwa yang di hadapannya ini bukanlah suaminya. Parman tersenyum melihat Lastri, sembari menarik tangan Lastri untuk masuk ke dalam kamar mandi. Enggak, Pak. Kalau Bapak mau, Ibu tunggu di kamar, kata Lastri sambil berlalu pergi menuju kamar. Sesampainya di kamar, Lastri sangat terkejut melihat Parman sedang tertidur pulas di atas kasur mereka. Lastri pun kembali berlari ke arah dapur, memeriksa apakah yang tadi itu suaminya atau hanya halusinasinya saja. Pria yang mirip Parman tadi masih berdiri di depan pintu kamar mandi sambil tersenyum lebar pada Lastri. Benar-benar lebar, membuat Lastri merinding. Mulutnya seperti robek dari telinga kanan sampai telinga kiri, memperlihatkan giginya yang runcing dan tajam. Makhluk itu menyeringai dengan tatapan yang mengerikan. Lalu tiba-tiba, makhluk itu berubah wujud menjadi sangat tinggi, sampai hampir menyentuh langit-langit rumah. Astagfirullah. Lastri beristighfar dan berharap kalau dia sedang bermimpi. Tapi saat Lastri menampar pipinya terasa sakit. Tiba-tiba tangan panjang makhluk itu ingin meraih tubuh Lastri. Belum sempat tangan panjang dengan kuku runcing yang hitam itu meraih Lastri, dia jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Lastri sudah mendapati dirinya berada di dalam kamar dan dikelilingi suami beserta anaknya. Ibu kenapa pingsan? Tanya anak Lastri. Enggak apa-apa, Nak. Mungkin ibu kecapean aja. Bapak nggak usah kerja hari ini. Bapak mau temani ibu di rumah. Sekarang kalian siap-siap saja untuk pergi kerja. Perintah Parman kepada kedua anaknya. Setelah anak-anak Lastri pergi, dia pun memberanikan diri untuk bertanya pada suaminya. Lastri yakin kalau mimpinya waktu itu bukanlah mimpi biasa. Kenapa ibu pingsan di dapur, Bu? Ibu mau tanya sesuatu. Waktu ibu mimpi seram, ibu bermimpi bertemu makhluk menyeramkan dengan tubuh tinggi. Beberapa anggota tubuhnya panjang sampai menyentuh tanah. Terlihat Parman terkejut dengan perkataan Lastri. Wajahnya berubah menjadi pucat. Apa Bapak tahu kalau makhluk itu bilang kalau dia suami ibu dan berhak meminta sesuatu pada ibu? Akhirnya Parman pun mengungkapkan semua pada Lastri. Maaf, Bu. Bapak tidak tahu kalau makhluk itu berbuat seperti itu pada ibu. Nanti Bapak coba berkomunikasi dengan Panglima Jin itu agar tidak mengganggu keluarga Bapak termasuk ibu. Panglima Jin? Kata Lastri terkejut. Iya, Bu. Dia Panglima Jin yang telah menolong keluarga kita. Lastri hanya bisa menghela nafas kasar. Singkat cerita, anak kedua Parman menikah dengan pria pilihannya. Di antara anak yang lain, Parman sangat menyayangi anak keduanya itu. Suatu hari, anaknya itu terkena penyakit aneh dan meninggal dunia. Saat itulah pertama kalinya Parman melayat dan menguburkan orang meninggal, yaitu anak yang sangat ia sayangi.
Pantangan pun dilanggar. Parman sangat kehilangan anaknya itu. Hingga Parman bercerita pada foto anaknya yang menempel di tembok seperti orang tidak waras. Merasa khawatir pada kondisi Parman, Lastri pun membawa Parman merantau ke kota lain, yaitu kota J. Di sana Parman bisa melupakan kesedihannya. Namun hal itu awal dari malapetaka kehidupan Parman dengan keluarga kecilnya. Hingga suatu hari, tiba-tiba Parman merasa tidak enak badan. Dadanya terasa sesak, seperti ada benda yang sangat berat menindih dadanya. Nafasnya terputus-putus, hingga membuat Parman kesusahan. Lastri pun membawa Parman ke puskesmas, dan untung segera ditangani. Parman diberi oksigen dan akhirnya sembuh. Karena Parman tahu kalau dia sakit, akhirnya Parman ingin membuang yang ada di dalam tubuhnya. Parman pun pulang kampung, lalu menemui orang pintar yang telah membantunya waktu itu. Tapi sialnya, orang pintar itu sudah meninggal. Parman bingung harus berbuat apa. Hanya dia yang bisa membuang panglima jin itu dari tubuhnya. Namun itu sia-sia, karena orang pintar itu sudah meninggal. Akibat bingung, akhirnya Parman melanggar semua pantangannya, termasuk memakan sayur yang merambat. Dia juga melayat bila ada saudaranya yang meninggal. Tapi hal itu akan dibayar sangat mahal oleh Parman. Dia akan membayar hal itu dengan nyawanya. Parman dan istrinya memutuskan pulang ke kampung. Selain sakit-sakitan, Parman juga sudah mulai kesusahan untuk bekerja, sebab usianya yang sudah mulai tua. Saat sudah menetap di kampung, Parman mengerjakan semua pekerjaan, mulai jadi kuli, mengambil daun singkong untuk dijual. Semua dia kerjakan asal menghasilkan uang. Hingga suatu hari, saat Parman beserta istrinya ingin mengambil 2 pisang untuk dijual. Ternyata itu hari terakhirnya hidup di dunia ini. Tanpa bisa ia bayangkan betapa sakitnya melepaskan ruh dari raganya. Hari itu adalah hari terakhirnya melihat istri dan anak-anaknya. Hari terakhirnya merasakan rambut yang diikat anaknya. Hari terakhir merasakan masakan istri tercintanya. Setelah sampai di kebun, Parman langsung mengambil dahan demi dahan daun pisang. Sementara Lastri mengangkat daun pisang dan mengumpulkannya pada satu titik agar Parman tidak kesulitan saat memotong dan menyusun setiap helai daun pisang. Entah kenapa, tiba-tiba Parman mendatangi Lastri yang sedang sibuk menyusun daun pisang. Parman menjatuhkan tubuh sambil bersandar di pohon pisang. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya lemas. "Bapak kenapa?" tanya Lastri terkejut saat Parman duduk tiba-tiba di hadapannya. "Dadaku sesak, Bu. Aku susah bernafas," jawab Parman terbata-bata. "Ya sudah, Bapak pulang saja, terus istirahat." Akhirnya Parman pulang dengan berjalan kaki, karena memang jarak kebun itu berada di belakang rumahnya. Sesampainya di rumah, Parman melihat anaknya yang nomor 3 sedang asik menonton TV. Parman pun memarahinya dan menyuruh anak itu untuk membantu ibunya di belakang mengambil daun. Parman merasa dadanya panas seperti terbakar. Dia pun duduk di depan pintu sembari membuka baju agar tubuhnya terkena udara dari luar. Tak lama, Lastri beserta anaknya pun datang. Namun mereka mendapati Parman sudah tergeletak di depan pintu rumah. Lastri tertatih ke arah Parman dan mencoba mengguncangkan tubuh Parman. Tubuhnya lemas, seperti sudah tidak bernyawa, namun matanya masih terbuka. Mata Parman hanya bisa melirik ke kanan dan ke kiri, sedangkan mulutnya tertutup dengan rapat. Lastri menyuruh anak ketiganya itu untuk mengambil secangkir air putih. Saat diberi air minum ke mulut Parman, mulutnya malah menyemburkan kembali air tersebut. Lastri menjerit histeris, membuat orang kampung berdatangan ke rumahnya. Bahkan sebagian warga berusaha menolong dengan berbagai cara. Tapi tubuh Parman tidak bisa bergerak lagi. Hanya bola matanya yang liar bergerak
dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Parman meninggal setelah mengeluarkan suara ngorok dari mulutnya. Lastri beserta anaknya menjerit, bahkan Lastri sampai meraung-raung seperti orang gila. Lastri pun kesurupan beberapa jam kemudian. Padahal jasad Parman masih terbujur di depan. Lastri mengoceh tak karuan dan tertawa terbahak-bahak. Salah satu warga berusaha menenangkannya. Dia tetap berontak. Bahkan sudah dipegangi oleh beberapa orang dewasa. Tapi Lastri tetap berontak sambil tertawa-tawa. Salah seorang warga menyadari kalau Lastri sedang kesurupan. Maka dia berinisiatif bertanya siapa yang sudah masuk ke tubuh Lastri. Kamu siapa? Tanya orang itu bertanya sambil menekan jempol kaki Lastri. Sakit, teriak Lastri. Jawab, siapa kamu? Aku yang udah buat dia mati. Bukan hanya dia saja, tapi kau. Sambil menunjuk 3 orang. Kalian akan mati. Aku hanya mengikuti dadanya untuk membuat dia tidak bernyawa. Siapa yang sudah menyuruhmu? Tanya warga lagi. Karena tidak ingin terjadi fitnah, anak ketiga Lastri langsung mengambil air wudhu dan membacakan surat An-Nas di telinga Lastri. Seketika Lastri menjerit kepanasan hingga Lastri pingsan tak sadarkan diri. Jasad Parman menghitam di bagian dada sampai ke wajah. Saat diperiksa bidan, Parman didiagnosa terkena serangan jantung. Karena tidak percaya suaminya sudah meninggal, Lastri pun sampai memanggil 3 bidan untuk memeriksa tubuh Parman. Ketiga bidan itu mengatakan Parman sudah meninggal. Dan yang membuat Lastri heran, kalau tubuh Parman masih hangat, padahal Parman meninggal jam 9 pagi. Sampai jam 9 malam, tubuhnya masih tetap hangat. Setelah Parman meninggal, Lastri berjuang sendirian untuk membiayai anak-anaknya. Setelah semua anaknya tamat sekolah dan masing-masing sudah berkeluarga, alhamdulillah, saat ini Lastri ditanggung oleh anak-anaknya. Di masa tuanya, Lastri hanya menemani cucu dan bermain dengan cucu, walau tubuhnya sudah renta. Lastri terkena stroke ringan di usia senjanya. Untunglah, semua anak-anaknya bertanggung jawab mengurus Lastri. Demikianlah kisah akhirnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih banyak atas support dari sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.